Ya, selamat pagi teman-teman. Lanjut ya. Tadi kan saya dari Inage Kaigang Station ya. Dan ini saya sudah turun di Shin Narasino Station ya, atau stasiun kereta Shin Narasino. Nah, nanti habis turun di sini nanti saya nunggu jemputan di sana ya. Sebelah sana bis jemputan. eh, Titik jemputannya di sana. Nah, ini ada halte-halte bis ya. Kalau di sini halte taksi ya, itu kan ada tulisannya taksi ya. Saya pernah naik taksi itu ya, sekali ya nganterin teman saya ya, karena dia sakit ya harus dirawat ke klinik. Wah, sampean kalau di Jepang jangan sampai sakit kalau bisa teman-teman ya, habis uang banyak. Iya sih ada Hokengso tapi nggak tahu itu diganti apa enggak ya teman-teman ya. Sampai sekarang belum diganti ya. Jadi ya ngomongnya sih ditalangin dulu tapi sampai sekarang belum diganti ya aktualnya ya. Ya masih mending BPJS di Indonesia ya. Nggak usah ribet, gratis dibayarin ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi karena dia sakitnya itu nggak memungkinkan untuk jalan kaki, alhasil ya kita naik taksi ya. Dia kan bisa jemput sampai ke ke Apato ya atau kontrakan ya. Karena kalau naik kereta ya kan harus jalan kaki ya. Kereta kan stasiunnya kan dari Apato nggak deket ya. Ya mau nggak mau dia juga udah kesakitan banget ya. Ya akhirnya dipanggilin taksi itu ya. Jadi langsung manggil. Padahal kalau kita naik kereta tuh paling habis ya ke Sudanuma itu paling habis cuman 200 yen ya, atau sekitar 20.000 teman-teman ya. Nah ini taksinya ya. Itu kalau naik taksi ini ya sampai Sudanuma ya hampir 1 mang teman-teman ya. Atau 1 juta ya. Kalau 200 yen kan naik kereta paling 20.000 ya. Ini hampir 1 mang teman-teman. 1 juta, gila itu berangkat doang. Wuh, untung patungan ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada 12 orang ya barengan saya satu angkatan patungan ya. Jadi merasa kita sama-sama dari Indo kan ya, yang paling dekat kan teman ya, saudara nggak ada, keluarga nggak ada ya, kita saling support, saling bantu ya, patungan buat mensupport ya, nggak banyak ya, sedikit tapi setidaknya meringankan beban ya, penderitaan teman-teman ya yang sedang sakit ya atau mengalami kesusahan ya. Sambil jalan ya teman-teman ya. Ya ini ya situasinya ya, suasana di sekitaran jemputan. Jadi ini ada halte taksi, halte bis ini yang 1, 2, 3 halte bis ini buat halte taksi khusus 1 doang ya. Jadi kebanyakan buat halte bis ya, karena taksi kan eksklusif ya, mahal. Jadi haltenya udah 1 aja lah, boros. Nah ini adalah gedung buat renang ya, olahraga renang ya. Tapi saya belum pernah masuk sih teman-teman ya. Nantilah ya, kapan-kapan tak masuk, kita lihat di dalamnya ya. Ya ini lagi pada mau nunggu jemputan ya. Orang kerja di sini ya ada yang pakai seragam, ada yang kebanyakan sih pakai kaos bebas ya. Ini saya malah pakai sendal jepit teman-teman ya, celana jeans sama ya ini ya baju sweater tak pakai terus ya, nggak ganti-ganti. Saya di sini baju cuman 3-4 style teman-teman ya, celana cuma 2 doang. Ini jeans yang putih sama yang hitam ya. Ya banyak-banyak buat apa ya teman-teman ya. Saya lebih suka yang minimalis ya, yang saya butuhkan ya, bukan yang saya pengen ya. Kalau pengen ya banyak ya, berlemari-lemari sampean belum puas-puas ya. Ya ini ya suasana gedung-gedungnya. Itu Belex ya, tempat supermarket paling murah ya kalau belanja-belanja. Saya kalau pulang kerja pasti ke situ mampir ya, berburu barang-barang murah. Nah ini ya, ini gedung buat renang ya teman-teman ya. Itu kan ada kanji Suie ya. Suie itu
Suiejo. Jo itu bakso ya, tempat ya intinya buat renang ya. Cibakeng, Kokusai, apa ya? Kanji susah teman-teman ya. Intinya itu tempat olahraga renang di Prefektur Chiba ya. Kokusai itu apa ya? Penasaran saya. Itu bukan Kokusai teman-teman ya, nggak tahu lah. Ya intinya itu ya buat olahraga renang. Ya, ini ya suasana menunggu bis jemputan ya. Nah saya suka nongkrong di sini ya sambil nunggu jemputan. Pohon-pohonnya bagus ya teman-teman ya. Terus saya suka ngambil air di sini ya. Jadi saya bekal cuman pakai botol Tupperware kosong ya. Kalau mau minum tinggal ambil di sini, kan ada fasilitas minum itu ya, gratis. Sampean tinggal buka kerannya minum ya. Bentar saya sambil cek jam ya teman-teman. Oh baru jam 6.50. Jemputan saya jam 7.25 teman-teman ya. Tapi biasanya jam 7.10 ya saya udah ngantri ya. Soalnya banyak orangnya ya. Saya malas kalau berdiri. Saya pasti paling depan terus ya. Jam 7.10 udah ada di antrian. Soalnya kan rombongan yang mager-mager ya, yang berangkatnya mepet-mepet, giri-giri itu datangnya jam 7.12 ya. Nah ini ngambilnya di sini ya. Cuman ini yang rusak, ada yang bener di belakang ya. Nah, ini pohonnya bagus-bagus teman-teman ya. Oh. Cuman ini belum pada gugur semua ya, masih permulaan musim gugur. Jadi nanti gugurnya di pertengahan sama akhir musim ya, itu diantara pertengahan Oktober sampai pertengahan November ya. Ini daun-daunnya berubah warna ya teman-teman ya, indah ya. Merah-merah, semu-semu oranye gitu ya teman-teman ya. Ya nanti rencananya saya mau ke gunung ya, ke tempat teman saya. Dia ada yang tinggal di Yamanashi ya. Namanya aja Yama ya. Yama ya gunung semua di situ. Indah teman-teman ya. Udaranya sejuk ya teman-teman di sini. Ya gini teman-teman ya, jalannya aja bagus ya. Wawet. Nggak ada yang bolong-bolong kayak sumur kayak di kita di Cikarang, di Jakarta ya. Itu kan kadang jalannya bolong, kalau banjir nggak kelihatan tuh, ngeri teman-teman ya. Tenggelam ya sama motor-motornya kalau nyemplung di situ. Ya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman saya itu yang pasukan giri-giri ya, yang mepet-mepet sukanya ya, itu tuh bludaknya itu datangnya jam 7.12 ya. Makanya saya jam 7.10 saya sudah ada di tempat ya, paling depan. Kalau misalkan ini kan lagi mendung ya, wah saya nggak dapat asupan vitamin D ya. Biasanya ya saya nyantai, tapi kalau panas cerah gitu ya, saya jam 7 udah berdiri di situ ya, sambil berjemur, sambil menyerap vitamin D ya. Nah kayak gini teman-teman ya, udah berubah warna daunnya ya, merah-merah gitu ya, semu-semu merah gitu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Soalnya ini HP saya HP lungsuran ya, dari istri saya. Ngerti nggak teman-teman lungsuran? Lungsuran itu warisan ya. Jadi HP ini udah nggak support ya aktivitas istri saya. Waktu itu kan dia jualan online ya, jadi suka nge-lag. Ini by the way HP-nya Samsung M11 ya teman-teman ya. Sudah suka nge-lag, suka error gitu ya, keluar masuk aplikasi sendiri. Lah akhirnya tak beliin yang baru ya, Xiaomi berapa gitu, lupa saya. Ini yang lama tak pakai gitu teman-teman. Sampai sekarang ya ini udah ada 4 tahun apa 5 tahun ya teman-teman, lupa saya. Ya layarnya pada retak-retak ya, terus
apa itu namanya, bukan layar sih namanya, anti goresnya ya, fiberglassnya udah pada retak-retak. Terus ini silikon yang buat covernya juga udah pada meladus ya. Tapi ya saya nyaman pakai ini ya, sesuai apa yang saya butuhkan ya. Jadi bikin video ya resolusinya meskipun nggak cerah ya. Ini kan aktualnya apa namanya, gambarnya aktualnya kalau pakai mata telanjang tuh bagus teman-teman ya, terang, daun-daunnya tuh cerah ya. Cuma kalau udah masuk di kamera ini ya grade-nya turun ya kualitasnya. Kalau mau seperti aslinya sesuai kenyataan ya pakainya iPhone, cuma kan mahal teman-teman ya. Dan kalau saya pernah nyoba ya ngerekam pakai iPhone teman saya itu kapasitasnya besar banget teman-teman ya. Kualitasnya bagus tapi kapasitasnya besar, jadi harus dikompres dulu, ribet teman-teman ya. Mana kuota saya juga paling sehari tuh sehari tuh saya cuman dapat berapa ya, 2 giga apa berapa ya, intinya segitu ya. Pokoknya saya upload 2 video tuh udah nggak bisa upload lagi ya, dengan durasi 18-20 menit ya. Pokoknya video durasi setengah jam itu udah nggak bisa upload lagi ya, kuotanya segitu doang. Itu selama setahun lagi ya. Aduh, ya nggak apa-apa ya, soalnya dulu kan kepepet ya. Ya mau nggak mau yang ada, soalnya kan dulu bayarnya bisa pas gajian. Kalau sampean pakai Docomo, Softbank, Rakuten itu kan harus ngeluarin duit dulu. Kalau itu enggak, bisa kasbon dulu. Ya nggak apa-apa ya, prihatin. Nah, dengan kuota segitu ya cocoknya ya pakai ini ya, pakai HP Samsung ini ya. Ya meskipun gambarnya nggak sesuai kenyataan ya, nggak bagus-bagus amat, tapi saya kan di sini lebih ke info aja ya, sharing info. Yang penting suara yang saya ucapkan tuh jelas ya. Ya paling gitu doang. Ya nggak pernah tak edit ya. Habis tak rekam gini langsung tak upload ke YouTube ya, nggak tak edit harus muternya gimana, terus transisinya gimana biar sinematik itu ya enggak ya. Enggak ada waktunya teman-teman ya. Males saya. Lah triknya gini, kalau ada orang sampean jangan lewat depannya ya, sebelahnya gitu. Jadi kayak nggak ngerekam dia ya, padahal ya kadang tak rekam ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini HP lungsuran ya, warisan. Ya kadang ada teman, Mas itu beli iPhone lah, kan sudah ini YouTube-nya udah lumayan biar tambah bagus. Tapi saya pikir enggak lah, saya enggak butuh itu. Pakai ini sudah cukup loh, saya rasa sudah cukup. Jadi paling kalau video potong-potong gitu paling saya edit pakai InShot teman-teman ya. Awalnya pakai CapCut ya, cuman CapCut tuh ribet ya. Sekarang udah enggak praktis. Kadang kalau mau nambahin audio itu audionya nggak keluar ya. Akhirnya saya pakai InShot ya, InShot lebih praktis ya. Paling kalau saya lagi sepedaan kan videonya potong-potong gitu teman-teman ya. Tak gabung-gabung doang, udah ngeditnya gitu, tak gabung-gabung doang. Suaranya tak gedein biar jelas ya, pakai InShot. Kalau thumbnailnya itu awalnya saya pakai Pixel Lab ya, tapi Pixel Lab nambahin font baru nggak bisa sekarang ya. Akhirnya saya pakai pakai yang basis ya, BASIS atau font to text ya, di ininya gambarnya ya. Pakai itu jadi bisa font baru bisa tak tambahin ya, jadi nggak monoton gitu ya teman-teman. Kalau sampai lihat kan di setiap video saya fontnya ganti-ganti, karena saya gitu nyari font yang cocok yang mana. Ya yang cocok yang terakhir ini ya, karena udah bisa pakai yang aplikasi yang basis itu yang font to text ya. Nah, saya kalau ngambil di sini teman-teman ya. Ini kan air bersih ini teman-teman ya. Bisa langsung diminum ya. Jadi saya pakai bawa botol doang gitu. Ini kalau langsung dari mulut gini ya. Enggak keluar ya.
Biasanya mancur teman-teman nih. Ini agak-agak rusak ini. Rusak teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ya inilah suasana sekitaran jemputan saya ya. Bis jemputan. Baru jam 6.59 teman-teman. Santai ya, kita sambil jalan-jalan, sambil ngobrol santai teman-teman ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi saya nyaman ya dengan HP ini walaupun sering nge-lag ya. Jadi saya nggak pernah nyimpen video banyak ya. Video ngerekam sehari ini misalkan sekali 2 kali ya. Habis tak upload langsung tak hapus ya. Nggak pernah tak simpen karena ya tujuan saya bikin YouTube buat dokumentasi ini ya. Jadi misalkan anak istri saya penasaran papa lagi apa ya. Kalau pas lagi saya kerja kan saya nggak bisa ngobrol. Nah di waktu jam kerja istri anak saya bisa nonton YouTube saya ya. Kan saya update kadang tuh bisa tiap hari, bisa tiap hari libur. Libur saya kan tiap 3 hari kerja, 1 hari libur ya. 2 hari kerja, 1 hari libur. Jadi polanya tuh 3121 ya. 3 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Kayak gitu terus ya teman-teman ya. Jadi nggak kerasa capek, nggak kerasa monoton. Dan hari liburnya kita bisa milih bebas ya. Kalau saya liburnya Senin Kemis ya teman-teman ya. Gitu. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagai dokumentasi teman-teman ya, dan sebagai pengobat rasa rindu ya dari keluarga saya, entah itu orang tua, mertua, anak, dan istri saya khususnya ya teman-teman ya, yang sudah saya tinggalkan ya, jauh ke negeri orang ya, untuk mencari nafkah teman-teman ya. Ya kan ada yang bilang ya di agama Islam itu setelah namanya apa lah, berpencarlah sampean ya ke seluruh penjuru dunia ya, untuk mencari nikmat dari Tuhan ya, yang sudah Tuhan sediakan nikmat ya, nikmat hidup di hari ini teman-teman ya, saat ini ya, bukan nikmat sampean nih ngawang-ngawang di masa lalu, masa depan ya. Ya itu bukan realita teman-teman ya. Itu hanya ilusi teman-teman ya. Masa lalu sudah berlalu, yang nggak akan terjadi lagi teman-teman ya. Nggak usah ditangisi, nggak usah disedihi. Kalau ada hal yang buruk yang pernah kita kerjakan ya kita maafkan diri kita ya. Maafkan diri kita teman-teman ya. Bukan berarti kita terus habis maaf terus maksiat lagi enggak ya. Kita maafkan tuh biar kita let go ya, lepaskan. Jadi kita nggak mikirin masa lalu terus gitu ya. Kita let go yang buruk-buruk ya. Terus kedepannya kita ketika sudah let go, sudah melepaskan ya masa lalu yang buruk, kita tenang ya hati kita. Nah di hari ini ya, saat ini ya, di apa yang ada di tangan kita saat ini ya, kita sedang jalan ya, fokus jalan ya, jangan ngawang-ngawang ya masa depan, mikirin aduh besok saya gimana, ini nasib saya, aduh masa depan yang cuma bikin takut, khawatir teman-teman ya. Fokus pada hari ini ya, kerjakan yang bisa sampean kerjakan hari ini agar lebih baik dari hari sebelumnya ya, yang sampean sudah bikin kesalahan apa itu sampean maafkan, lepaskan, dan ketika sudah tenang hari ini ya berbuat yang lebih baik ya, tidak mengulangi lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, simple ya, cuman ya prakteknya susah kadang-kadang ya, kita suka lupa ya gitu ya. Pentingnya kesadaran ya, gerak nafas sampean itu selalu sampean perhatikan ya. Kalau sampean nafasnya udah pendek-pendek berarti pikiran sampean lagi ruwet ya. Gerak nafas sampean itu menggambarkan gerak pikiran sampean teman-teman ya. Gitu ya, jadi tenang. Nah itu ada kereta lewat ya. Itu arah Soga teman-teman ya. Soga, kalau ke sana lawan arah itu ke arah Tokyo teman-teman ya. Naruto, daerah Naruto itu sono ya, Soga, Naruto, Honda itu sono.
Saya udah pernah ke sono soalnya. Oh, ini ada motor NMAX ya teman-teman ya. Ya kebanyakan sini ya mobilnya kecil-kecil teman-teman ya. Orangnya juga jarang punya mobil ya, kebanyakan jalan kaki malah. Nah ini motor apa ini teman-teman? Sik, tak cedai ya. X-Max teman-teman ya. Bukan N-Max, X-Max. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tenang ya, tetap tenang, perhatikan selalu gerak nafas sampean ya. Walaupun kerja tuh hektik ya. Orang Jepang kan kerja buru-buru ya. Sampean ya seperti bebek ya, ngayuhnya kenceng tapi gestur sampean tenang ya. Muka bebek kan tenang-tenang semua ya kalau lagi berenang ya. Padahal kakinya ngayuh kenceng gitu. Gitu teman-teman ya. Tetap tenang di segala situasi. Pas lagi hektik kerja buru-buru ya sampean ambil nafas panjang ya. Nafas panjang perlahan ya. Dalam ya. Terus lepaskan perlahan ya, pelan-pelan gitu ya. Sambil gerak pun bisa ya, gerak kencang pun ya. Ya itu ya sering-sering latihan teman-teman ya. Sini nanti ada patung sapi teman-teman ya. Tapi nggak bisa disembelih ya, orang namanya patung. Nah ini ya saya sukanya di Jepang tuh walaupun kota banyak taman-taman ya tertata. Ini. Ada lampu-lampunya. Ada lampunya otomatis ya bisa nyala sendiri kalau lagi gelap. Nah ini ada sapi ya, patung sapi. Sapi apa kerbau ya? Jadi ini kan ada toko tentang sapi ya. Mungkin daging-daging sapi yang jual. Itu kan ada kanji. Mana ya? Ya itu kan ada kanji niku ya. Niku daging ya. Itu kan ada kepala sapi. Ya ini dia simbol maskotnya ya, sapinya ya. Keren ya teman-teman, kayak asli patungnya. Orang Jepang kalau buat-buat nggak kalah sama orang Indonesia ya, ngukir-ngukir ya. Orang Indonesia kan terkenal dengan ukirannya ya, cakep-cakep ya, Borobudur, Prambanan ya. More. Wah udah 7:06 teman-teman ya, sudah ya. Saya mau ke titik lokasi jemputan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya nggak suka beli barang-barang baru ya, karena saya bukan itu yang saya butuhkan ya. HP lama pun masih tak pakai karena memang itu yang saya butuhkan ya. Kuota juga nggak banyak ya. Dan fokus saya kan cuman ya ini masih sampean tolong ini ya, komen di kolom komentar tuh videonya gimana, bagus nggak. Kalau cukup ya udah, kalau kurang bagus ya nggak apa-apa, nggak tak ganti iPhone, tetap pakai ini ya. Orang ini tujuannya buat dokumentasi saya ya, buat apa anak istri saya supaya nggak kangennya ya, obat kangen, obat rindu, dengerin suara saya dengan sambil lihat suasana di Jepang ya. Kalau menurut saya sih gambar kualitas videonya sih lumayan ya, mama ya, kalau bahasa Jepang mama, biasalah, lumayan lah ya, nggak bagus-bagus amat, yang nggak jelek-jelek amat. Jadi kalau ada yang komplain ya DL ya, derita lo ya. Wah mas videonya kurang bagus ya, terserah ya, saya tetap pakai HP ini ya. Saya nggak butuh iPhonean ya teman-teman ya. HP ini sudah cukup ya. Nah itu ya, jadi di setiap stasiun itu pasti ada jam ya, dan dengan desain sendiri-sendiri ya. Kalau tadi di Nage Kaigen kan di seberangnya itu ya, jamnya nempel di Mall Aeon ya. Kalau ini dia lebih di
Ini namanya rotari teman-teman ya. Jadi setiap stasiun ada rotari. Rotari itu tempat muter bus ya, dan tempat halte bus ya. Itu ada jamnya ya. Simbol kalau orang Jepang itu disiplin ya. Menurut saya seperti itu ya, dari sudut pandang saya ya. Nggak tahu, itu mungkin bisa saja memang di konsep setiap stasiun harus ada jam. Cuma ya menurut saya itu bagus ya, yang patut ditiru sama negara Indonesia ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini ada taman-taman untuk anak-anak kecil gitu ya, bagus ya. Biasanya saya push up di situ ya, kalau lagi panas gitu ya, terang, enak kan sambil berjemur sinar matahari, push up teman-teman ya. Jadi itu otot harus dilatih, karena saya kerjanya nguli di sini teman-teman. Nguli gerak ya, bukan kantoran. Tapi ya hikmahnya sehat teman-teman ya, gerak terus. Nah ini ada McDonald's teman-teman ya. Orang Jawa, orang Jepang tuh nggak bisa bilang McDonald ya. Dia nggak bisa ngomong huruf konsonan ya, jadi di vokal semua jadinya ya. Jadinya Makudo Naruto ya. Makudo Naruto, padahal McDonald jauh banget teman-teman ya. Ya ini jemputan saya loh. Jemputan saya udah berhenti di sini loh, gila. Nah kalau hari Sabtu Minggu tuh dia udah berhenti ya, jam 7.05 tuh udah standby ya. Biasanya itu mepet jam 7.25 baru datang bisnya. Ya udah saya langsung masuk teman-teman ya. Makasih ya, semoga teman-teman lancar rezekinya, sehat, tenang, bahagia, adem, ayem, tentrem ya. Ya dadah.